Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ketemu lagi di channel TM Hobby Project. Oke, video kali ini saya akan ngisi waktu luang ngabuburit sore-sore ya. Jadi video ini direkam saat sore hari emang lagi nunggu maghrib. Kita bakalan build atau merakit mini 4WD standar. Apa itu kita rakit? Kita simak setelah yang lewat satu ini. Check it out. Oke, kit yang akan kita rakit hari ini adalah kit FMA Sasis standar replika. Seperti yang sudah bisa teman-teman lihat di thumbnailnya tadi. Dan ini dia kit mini 4WD-nya. Nah, ini adalah sasis FMA boxnya. Cuma dalamnya sama FMA, cuma bukan K4 Gambol ya. Ini dia kit mini 4WD-nya. Kit mini 4WD FMA sasis ini dari Daxing atau replika. Jadi sasis utamanya kita pakai Daxing FMA. Dan yang spesial ini dia bodinya sudah body custom atau body airbrush. Lalu bannya yang akan saya pasang adalah ban narrow yang bulat ya. Yang model melengkung ini pakai large. Lalu dapat akar, dapat gearbox set, dan perintilan dinamo, gear set, dan lain-lainnya. Oke, sedikit cerita dulu ini, tapi bukan cerita nabi-nabi ya. Ini sekedar informasi aja. Sebenarnya ini buat teman-teman yang pengen pesan itu bisa juga ya. Jadi ini termasuk video promosi. Ya, jadi buat teman-teman yang pengen pesan body kit Mini 4WD standar replika tapi umpama bodinya mau pakai custom gitu, lalu request bannya mau pakai merek warna apa atau model apa, itu bisa request sekaligus kita rakitkan, insya Allah hasilnya rapi. Mungkin untuk main-main atau koleksi atau untuk pajangan di etalase oke banget deh. Bisa request body apa saja ya, seperti sebelumnya saya udah sering bikin video tentang custom body. Jadi requestnya bebas, dan kebetulan ini ada permintaan minta warna merah. Motifnya cuma dikasih detail, pengen pakai ada nama McLaren dan ada gambar naga. Warnanya utama merah, jadi saya kombinasikan juga dengan ban yang merah. Jadi pesanan yang kali ini itu sebenarnya pesanan dari keponakan saya sendiri. Jadi dia minta dibawakan Mini 4WD warna merah. Jadi konsepnya standar aja, ya sekedar untuk main-main. Langsung aja kita mulai merakitnya. Mulai kita copotkan dulu tiap part-part dari Mini 4WD ini dari runnernya. Kita copot satu persatu secara perlahan, jangan sampai salah potong ya guys. Sekedar informasi aja bahwa sasis FMA atau front motor aero adalah pengembangan dari sasis dinamo depan sebelumnya, yaitu SFM dan FM, yang memiliki karakter rigid atau kaku. Untuk ban yang saya pakai berwarna merah dengan profil narrow atau bulat dan soft ya. Untuk peleknya depan belakang ini ukurannya sama. Oh iya, terlewat buat teman-teman yang belum pernah membuat merakit FMA ya. Ini saat memotong tutup on off atau gearbox belakang, ini hati-hati saat memotong, jangan salah potong ya. Karena di sini ada dua pengaitnya nih. Ini nanti buat di sasis ya. Jangan sampai salah potong, cukup di bagian tengahnya aja yang nempel ke runner, oke? Nah, sekarang kita masuk ke proses perakitan. Kita mulai dengan memasang eyelet dulu ke sasis. Nah, untuk FMA ini dapat eyeletnya busing ya, busing plastik ini dapat 5 piece. Jadi 4 untuk di roda kanan dan kiri. Nah, untuk pemasangannya ini ya, busingnya itu kelihatan nggak ya? Dia ada dua model ya. Kelihatan apa enggak? Ini jadi ada yang nongol ke luar dan di baliknya itu ada yang rata. Nah, kalau saya pasang ini yang nongol keluar ini di bagian luar dari sasis ya, jadi yang nempel ke velg. Nah, kalau saya seperti ini, mungkin teman-teman bisa mencontoh ini atau mungkin pakai cara yang sebaliknya, itu sesuai selera ya. Nah, untuk peleknya ini ukurannya sama, depan belakang sama semua, karena pelek large ya rata-rata seperti ini. Jadi peleknya ini memang Geoglider itu kan bawaannya pakai pelek large, tapi yang saya pakai ini bukan bawaan Geoglider ya.
Ini kalau nggak salah copotan dari di Thundersuit MA. Oke, kita pasang dulu. Kita mulai proses perakitan dari kaki-kakinya ya. Bagian roda dan as roda kita rakit dan kita beri tanda dulu untuk mencari titik balance rodanya. Untuk video lengkap tentang proses balance rodanya bisa coba ditonton di video lama saya ya untuk mencari titik balance-nya. Jika tetap tidak dapat, kita perlu sedikit trik untuk mengakalinya. Nah, untuk gearnya produksi 2026 ini lumayan menarik. Kita dapat spur gearnya double ya. Dan juga gear pinion juga dapat double nih untuk Daxing nih. Cakep banget ya. Jadi emang yang termasuk sering ya. Ya, mudah-mudahan nanti Corona juga dibikin double buat cadangan. Oke, setelah dapat balance rodanya, sekarang untuk spur gear dan spur gear dan counter gearnya saya pakai biru hijau ya, karena ini pakai pelek besar dan dinamo bawaan Daxing itu biasanya kenceng, jadi kita pakai ukuran torsi aja. Ya karena peleknya ukurannya sama semua depan belakang, sedikit mempermudah jadi mengurangi resiko salah. Nah untuk bannya seperti ini, ban Arrow ya, ban Arrow itu bulat. Ini sama seperti bawaan Geoglider, tapi ini bukan buat Geoglider. Ini warnanya merah. Nah ini ada yang grid pinggirannya. Ini gridnya untuk bagian luar, yang dalam yang halus ya. Kita bisa begini. Oh iya, ini bisa kita tambahkan lem biar lebih kuat bannya. Dan kita selesaikan perakitan kaki-kakinya ya, penambahan ban dan ditetesi sedikit lem agar tidak lepas. Malum namanya ban soft kan gampang melar ya guys, biar nggak copot di jalan nih kalau buat main. Dan selanjutnya mari kita siapkan mesinnya atau motor. Pertama-tama kita pasang kedua terminalnya yang positif dan negatif ke gearbox. Lalu kita siapkan juga gear pinion untuk dipasangkan ke bagian motornya. Kita pasangkan secara perlahan untuk kemudian dirangkai ke sasis FMA-nya. Kemudian juga terminal bagian belakang yang sebelumnya kita pasangkan switch on off-nya. Dilanjutkan dengan pemasangan propeller. Oh iya, ini ada yang kebalik, jadi dinamonya saya pasang ulang. Dan selanjutnya kita pasang counter gearnya yang pakai warna biru muda ya. Jadi biru ketemu hijau atau disebut gear torsi. Tidak lupa kita lumasi juga. Setelah terangkai tinggal kita tutup gearbox bagian depan dan bagian belakang. Tak lupa nanti kita baut juga ya untuk gearbox bagian depannya, ada pengunci bautnya. Oke, sudah selesai dirakit komponen utamanya. Kita 2,000 years later. Alhamdulillah sudah masuk waktu berbuka dan sudah sholat tarawih juga. Kita lanjutkan sekarang proses, ya kita tes dulu ya. Ini sudah dirakit, tinggal kita tes on dulu. Oke, sudah menyala, tinggal selanjutnya kita pasang aksesorisnya berupa roller dan akar belakangnya. Nah, karena sudah nggak puasa, boleh kita seruput kopinya dulu guys. Mantap. Dan sekarang kita masuk proses pemasakan akar belakang. Di sini kita butuh alat bantuan yaitu obeng. Setelah akar belakangnya terpasang dengan kencang, lanjut kita pasang ke bagian depan. Itu ada brake ya, brake untuk akar depan. Selain berfungsi sebagai rem, brake bagian depan sasis FMA ini juga berfungsi sebagai saluran udara pendingin untuk bagian motor. Nah, untuk rollernya sudah terpasang, roller depannya ini roller FMA standar. Jadi yang pendek ya di depan, dan belakangnya saya pasang yang galon masih standar. Dengan kombinasi ring, yang ini juga masih pakai baut standar. Mungkin nanti saya ganti baut yang miring nanti ya rencananya. Karena stoknya lagi nggak ada, saya belum buat lagi. Nah ini jadi nggak kepake. Nah untuk
Bushingnya ini nggak dipakai karena pakai gear yang 5:1 ya, karena gear 5:1 itu kan lebih kecil, nggak muat dipasang bushing, jadi ini nggak dipakai. Dan oh iya, ini ketinggalan, CD dibuka dulu, penahan dinamo peredam. Oke, untuk hasil akhirnya seperti ini, Mini 4WD Geoglider sasis FMA. Jadi full partnya ini standar, hanya bodinya yang di custom airbrush atau decal water slide ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin berminat bisa pesan juga ya, mau pakai body ada apa? Pakai basic Tamiya ori, basic Tamiya replika bisa. Jadi mau sasis apa atau bebas, umpama sasis yang warna atau bannya warna tuh kan ada pilihan juga dari beberapa macam kit ya. Itu replika ada, yang original juga ada. Jadi cakep untuk main anak-anak atau mau dipajang di etalase dan lain-lain. Requestnya bebas ya, mau gambar, mau tulisan atau pakai foto pun bisa, umpama pakai foto anak atau mau buat kado keponakan dan lain-lain. Pokoknya bebas. Jadi untuk Tamiya, bikin Tamiya cakep lah ya intinya. Mungkin kalau buat race itu saya belum bisa banget ya, karena memang belum pernah race. Jadi settingannya settingan standar aja. Nah, untuk Tamiya ini sendiri mungkin nanti akan dites dulu, main di track 2 jalur dan 3 jalur, tapi mungkin di episode selanjutnya ya akan saya tes dulu, karena memang ada satu pesanan lagi yang nanti akan saya buatkan. Nantikan aja videonya di channel ini. Nanti kurang-kurangnya mungkin kalaupun terlalu kencang pakai Daxing, mungkin saya pakai dinamo SMC ya. Ada alternatif SMC standar atau ini dinamo biru. Jadi saya waktu itu sempat beli juga nih, belum saya coba. Dinamo biru old stock ya, NOS Tamiya. Ini yang merek apa ya? STD motor ya. Mungkin teman-teman udah ada yang nyoba dinamo ini dengan SMC, kira-kira lebih kencang yang mana ya? Mungkin bisa, kalau terlalu pelan alternatifnya bisa untuk main Tamiya Street ya. Oke, kita nantikan aja video berikutnya dari Mini 4WD ini, Daxing replika Geoglider. Untuk bodinya ini kebetulan saya dapat body ori karena ada stok body ori Geoglider dan harganya memang nggak mahal ya kalau Geoglider. Ya, ini dia, jadi bodinya pakai Tamiya original. Untuk sasisnya, kitnya pakai replika. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya ya.